rasis itu tidak dikenal di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saat ini saya sedang bersama dengan dua orang anak muda. Yang pertama adalah Tengku Haikal Afifah, Ketua Institut Peradaban Aceh. Satu lagi Anharullah Sawang, apa kabar? Dan pada hari ini saya akan berbincang-bincang terkait beberapa permasalahan di Aceh, baik yang di masa lalu maupun yang terkini dari dua orang ini. Tengku atau saya panggilnya apa ini? Tengku aja. Atau Datuk? Datuk aja. Datuk ya. Oke, Datuk. Karena itu bukan warisan. Oke. Datuk, bisa menceritakan pengalaman Anda sebagai jurnalis dalam meliput situasi politik di Aceh, atau seperti apa pandangan Anda terhadap Aceh terkini pasca MOU, kemudian pasca ribut-ributnya referendum terbaru saat ini, dan dihubungkan dengan situasi di Papua sekarang? Baik, Bro Fauzi yang sudah bersedia mewawancarai kami berdua dengan Tengku Haikal. Untuk situasi Aceh saat ini pasca MOU, seperti sebelumnya, mulai dari pemberitaan-pemberitaan di media sampai dengan saya terjun ke lapangan sendiri, itu belum mencapai titik apa yang dinamakan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, mulai dari ekonomi dulu, ketimpangan sosial juga, terus masalah politik juga Aceh sangat lemah saat ini. Ditambah lagi dengan situasi perekonomian di Aceh yang saat ini banyak yang saya lihat sendiri di lapangan, banyak masyarakat Aceh itu tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan ada yang tidak bisa makan sama sekali, tidak mempunyai beras dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Di saat Aceh mempunyai dana otsus sangat besar, sampai belasan triliun lah dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, itu hasil daripada MOU Helsinki. Bisa kita ketawakan sebenarnya hasil MOU. Nah, tidak bisa mensejahterakan masyarakat Aceh. Nah, situasi politik juga carut marut akibat ditinggalkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf yang sampai saat ini belum tuntas kasusnya. Ekonomi, politik, budaya apalagi. Di masyarakat Aceh budaya mulai terdegradasi oleh pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh dari luar Aceh, pengaruh-pengaruh barat, bahkan masyarakat Aceh itu sudah dimabukkan dengan nasionalisme yang digonggongkan oleh pemerintah pusat. Padahal nasionalisme itu adalah bentuk perpecahan yang sengaja dibentuk oleh orang-orang barat sebenarnya. Sebenarnya di Aceh pada masa lampau itu tidak mengenal dengan rasis. Rasis itu tidak dikenal di Aceh karena banyak bukti-bukti sejarah tertulis ataupun peninggalan bahwa siapapun boleh memimpin di Aceh. Orang pendatang baik dari Arab, dari Persia, bahkan ada cerita lainnya, ada dinasti Bugis di Aceh. Jadi dengan produk nasionalisme inilah membuat perpecahan umat Islam. Tentunya masyarakat Aceh itu sendiri sebenarnya. Masyarakat Aceh yang dulu sangat kompak, sangat berempati, sekarang malah menjadi kawasan yang kecil, daerah yang kecil yang
tingkat pengaruhnya semakin berkurang di level internasional. Jangankan internasional, di level nasional sendiri tingkat pengaruh Aceh itu sudah sangat-sangat lemah. Begitu Bro Fauzi. Oke. Terkait Papua tadi sudah. Nah, mengenai Papua itu sendiri ternyata apa yang terjadi di Papua beberapa hari ini disambut baik oleh masyarakat Aceh. Artinya masyarakat Aceh sudah mulai terjaga nih dari tidur nyenyaknya nih. Dengan tidur nyenyak dininabobokan oleh MOU Helsinki tadi. Jadi saya setuju dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Itu, Pak Fauzi. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari saudara Datuk Asrullah Salman.